mereka panggil Tuhan Allah gitu ya. Em, Itu Anda komunikasi ke gereja seminggu sekali. Kalau kami umat Islam komunikasi dengan Allah sehari 5 kali. Anda bisa bayangkan kalau kita bekerja di satu perusahaan, lalu pimpinan perusahaan atau pemilik perusahaan mengatakan kamu boleh datang ke ruangan saya sehari sekali aja. Setiap kali kamu datang misalnya jam 12 sampai jam 1 siang, kamu bisa sampaikan apa saja kebutuhanmu, saya akan penuhi. Setiap hari dikasih 1 kali pertemuan sama pimpinan perusahaan. Saya yakin dia sangat bangga. Bagaimana orang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala sehari 5 kali. Ini kan sore itu tuh absensi. Kita absen kepada Allah. Makanya Bapak Ibu tidak asing antara azan dan iqamah waktu mustajab doa. Ya enggak? Betul kan? Nah, kenapa waktu mustajab doa dikasih waktu itu? Karena kita sedang absen kepada Allah. Yang datang boleh berdoa. Kesempatan nih. Apapun hajatnya. Bayangkan kalau sehari 5 kali kita bisa sampaikan masalah apa saja. Kita lagi mau minta ditambahkan nikmat silakan. Mau minta dimaafkan dosa silakan. Mau diselamatkan dari gangguan orang silakan. Apa saja boleh sampaikan. Antara azan iqamah waktu mustajab. Lagi sujud bisa berdoa. Selepas sholat kita bisa berdoa. Banyak sekali peluang untuk kita bicara. Berarti kita ini punya kedekatan dengan Tuhan sangat luar biasa. Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehari 5 kali sholat. Dan sholat itu maksimal satu sholatnya 10 menit. Subuh 10 menit, duhur 10 menit, asar, maghrib 10 menit, isya 10 menit. Ini 10 menit sudah luar biasa. Apalagi kalau untuk orang kita Indonesia, Masya Allah nih. 10 menit sudah lama banget sholatnya. Gitu kan. Ada lagi yang sholatnya cepat sekali kadang-kadang gitu kan. Tapi 10 menit lah kita anggap. Berarti kalau 10 kali 5 berarti cuma 50 menit Bapak Ibu sekalian. Kita punya 24 jam dalam sehari. Artinya kita masih punya 23 jam plus 10 menit untuk aktivitas yang lainnya. Ini absensi kepada Allah. Tidak ada yang berat. Zakat itu sekali setahun. Itu pun syaratnya bagi yang mampu. Fungsinya untuk mensucikan harta. Bagi contoh Bapak Ibu sekalian, kami punya restoran di Jakarta. Tidak mungkin kami setiap kali ada konsumen datang tanya, Bapak Ibu uangnya halal gak? Kan gak mungkin, habis waktu gitu kan. Terus gimana caranya kalau ternyata yang datang itu adalah seorang maling? Kan kita tidak tahu. Atau pelacur, pendapatan haram, uang riba. Dari mana kita tahu? Nah ini sekarang masuk ke kasir kita uangnya. Zakat fungsinya untuk itu. Pensucian harta pendapatan dalam setahun. Jadi dia ada manfaatnya, itu pun setahun sekali. Dan ada 2 syarat zakat, haul dan nisab. Haul masa setahun, misalnya Ramadan ke Ramadan. Nisab ini kadar minimalnya 85 gram emas. Itu pun harus stabil selama 12 bulan. Contoh misalnya Januari ke Januari. Ini sebagai contoh. Tentu kita pilihnya bulan Hijriah ya. Yang paling gampang Ramadan ke Ramadan. Tapi saya kasih contoh supaya mudah difahami. Misalnya Januari ke Januari. Misal Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, semuanya stabil 85 gram emas. Income, bukan income ya, investasi Anda dengan tabungan Anda. Ya, 2 hal ini ya. Kalau income tidak dihitung dulu, karena income itu masih harus dikeluarkan kebutuhan dasar. Ya. Maka kalau misalnya 6 bulan berjalan ternyata stabil 85 gram emas. Tapi di bulan Juli, bulan ke-7, tiba-tiba maaf Anda sakit, masuk rumah sakit harus bayar. Sehingga tabungan atau investasi Anda terpakai di situ. Lalu di bulan ke-7 turun. Ternyata setelah kita hitung total harta yang tersisa kurang dari 85 gram emas. Bapak Ibu sudah tahu belum secara hukum fikih, maka hak Anda yang 6 bulan dihapus. Jadi zakat pun sebenarnya adalah sesuatu yang ringan Bapak Ibu sekalian. Karena ternyata harus terpenuhi 2 syarat, haul dan nisab. Haul masa setahun, nisab kadar minimal 85 gram emas. Itu pun dalam 12 bulan harus stabil 85 gram emas. Tadi saya kasih contoh, kalau 6 bulan berjalan nisab Anda 85 gram emas, tapi di bulan ke-7 ternyata turun di bawah 85 gram emas, maka haulnya dianggap batal. Dan akan dimulai lagi hitung haul pertama, kalau zakat harta Anda sudah mencapai 85 gram emas lagi. Begitu juga dengan puasa Ramadan, setahun sekali. Dan ini adalah terapi kesehatan. Kita tahu sendiri dalam setahun kita makan macam-macam. Yang panas, yang dingin, yang pedas, yang asin. Kebanyakan atau banyak orang tidak puasa Senin Kamis misalnya ya. Jadi dia belum beristirahat ya. Atau memberikan waktu ya untuk perutnya beristirahat atau ususnya.
Puasa itu sebenarnya terapi kesehatan dan kita tahu tidak asing sekarang makin sering orang jauh dari makanan maka makin sehat ya. Maka puasa itu terapi kesehatan itu pun setahun sekali. Begitu juga dengan haji sekali seumur hidup yang wajibnya bagi yang mampu. Jadi rukun Islam itu mudah sekali, tidak ada yang sulit gitu ya.